Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan non ASN teman-teman ya, atau mungkin pendataan tenaga honorer. Ini itu khusus di semua instansi ya, tentunya bagi instansi atau daerah yang memiliki tenaga honorer dan memenuhi persyaratan, ini semuanya harus dimasukkan ya ke dalam aplikasi pendataan non ASN. Khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas ya, di sini ada menu baru ya di aplikasi BKN terkait dengan pendataan non ASN atau tenaga honorer. Nah, ini mungkin yang menjadi galau teman-teman selama ini ya, yaitu adanya masa kerja ya, masa kerja. Nah, ini yang kemarin hanya diakui 5 tahun. Jadi untuk riwayat pekerjaan itu kemarin kan hanya bisa diisi 5 tahun ya, 1 2 3 4 5. Nah, ternyata untuk hari ini teman-teman ya, BKN memberikan sebuah informasi bahwa sebabkan ya, memang untuk semua riwayat kerja ini yang mungkin yang sudah bertahun-tahun mungkin tidak bisa untuk memasukkan semuanya. Salah satu alasannya yaitu tentu di masalah server ya, yang mungkin nanti datanya terlalu overload. Nah, terus di sini teman-teman ada informasi ya, ini terkait dengan BKN ya. Di sini dia memberikan informasi bahwa di sini untuk penginputan tanggal awal bekerja ya, dan juga ada gaji terakhir. Tentunya gaji yang terakhir tentunya bisa dipakai adalah gaji terakhir saat ini ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, di sini ada tanggal awal kerja ya. Tentunya teman-teman harus ada berkas yang disiapkan dulu ya untuk melihat awal kerja. Nah, sebelumnya ya, kalau kita lihat kemarin ya, setelah pendataan ditutup ya, di cut off per 30 September. Setelah itu ada namanya uji publik ya. Di dalam uji publik, setelah itu di dalam daftar pegawai non ASN, di sini ada masa kerja kumulatif ya. Di sini ada tahun, di sini juga ada bulan, yang mana kalau kita lihat teman-teman, nah ini berdasarkan inputan kalian ya, ketika kalian memasukkan di riwayat pekerjaan itu dimulai dari tahun berapa, dan tentunya di sini masuk ke dalam masa kerja kumulatif ya. Di sini misalkan ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, itu tergantung dari isian data kalian di riwayat pekerjaan. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, terkait dengan menu baru di aplikasi BKN ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, sebelum kita melakukan pengisian data ya di menu baru di aplikasi BKN, tentu ada beberapa berkas yang harus kalian siapkan ya, sehingga nanti ketika pengisian data kalian tidak kesulitan, ataupun nanti ketika kalian diminta bukti atau bukti atau persyaratan bukti fisiknya, jadi kalian sudah menyiapkan. Dan tentu dalam pengisian data ini tentunya kalian memiliki bukti ya, memiliki dasar ya, sehingga nanti data ini ya yang kalian inputkan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang pertama tentunya yang perlu kalian siapkan adalah SK pengangkatan awal teman-teman ya. Jadi SK pengangkatan awal ini tergantung dari kalian itu diangkat di tahun berapa ya, diangkat di tahun berapa. Tentunya di sini misalkan di tahun 2013 atau mungkin di 2006 ya, atau mungkin tenaga honorer kategori 2 ya, itu mungkin ada yang diangkat mungkin di bawah 2005 ya, mungkin ada yang 2000, 2021, 2000, 2001 dan seterusnya. Jadi kalian siapkan dulu untuk SK pengangkatan awalnya. Dan selain SK pengangkatan awal, tentunya kalian juga siapkan ya, tentunya bagi kalian yang tentunya sekarang juga harus masih aktif ya. Tentu bisa disiapkan untuk SK di tahun 2021 atau SK 2022, yang mana nanti tentunya untuk SK terakhir ya, tentunya sebagai bukti, tapi tentunya ini tidak diupload ya, tetapi ini disiapkan sehingga nanti dalam pengisian data kalian memiliki dasar hukum atau memiliki bukti otentik kesesuaian data kalian. Terus yang kedua tentunya bukti pembayaran gaji terakhir ya. Bukti terakhir ya tentu bisa digunakan ya tahun ini. Tentu jika kalian masih bekerja ya, artinya masih aktif sekarang, yang tentu yang digunakan adalah tahun ini. Ini hanya contoh. Yang mana nanti kalau kita lihat selain mengisikan di SK awal ya, tentunya kalian juga harus mengisikan berapa sih gaji kalian terakhirnya itu berapa ya.
Oke, sekarang kita akan mulai bagaimana cara pengisian datanya ya. Yang pertama seperti biasa kunjungi saja di laman pendataan non-asn.bkn.go.id. Silahkan kalian masuk di menu akun login ya. Nah, berikutnya setelah login, isikan nick dan juga passwordnya. Silahkan klik tombol masuk. Nah, setelah itu di sini akan muncul resume ya. Resume ini tentunya bagi kalian yang belum selesai kemarin, belum selesai melakukan pendataan di tanggal 30 September. Setelah lewat itu ya, semua pendataan sudah ditutup ya. Bagi yang belum selesai ataupun yang sudah selesai, maka nanti semuanya akan masuk ke dalam resume ya, atau ditutup oleh sistem. Terus yang berikutnya, nanti setelah di login ya, di resume seperti ini, kalian geser ke bawah saja ya. Kalian geser ke bawah. Dan nanti di sini ada yang namanya menu tanggal awal bekerja dan juga gaji terakhir. Nah, tentu teman-teman ini adalah mungkin salah satu ya menjawab kegelisahan kalian ya, yang mana mungkin kenapa ya kita hanya diakui 5 tahun saja ya. Jadi ketika kalian menginputkan di riwayat pekerjaan ini hanya bisa 5 tahun ya. Nah, hanya bisa 5 tahun ya, 5 tahun terakhir ya, mungkin bisa dari 2017 sampai 2022 atau mungkin 2021 atau mungkin 2018 sampai dengan 2022 ya. Nah, kalau kita lihat ini kenapa ya, bagaimana dengan yang sudah masa kerjanya lama ya, jadi dia sudah bertahun-tahun ya, mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun ya, mungkin ada yang 20 tahun ya, mungkin yang sudah honorer kategori 2 itu mungkin sudah masa kerja yang lama ya, kenapa hanya bisa dimasukkan datanya hanya 5 tahun saja. Nah, sehingga bagaimana kita, apakah masa kerja kita tidak diakui? Nah, di sini mungkin ini salah satu solusinya ya dari BKN, yaitu ada menu tanggal awal bekerja ya. Tanggal awal bekerja. Nah, tanggal awal bekerja kalian tentu harus menyiapkan SK pengangkatan awalnya itu tahun berapa. Paham ya? Terus yang kedua, di sini ada gaji terakhir. Gaji terakhir gunakan saja gaji yang sekarang karena teman-teman masih aktif ya, tentunya digunakan adalah gaji sekarang. Nah, nanti kalau gaji kalau tanggal awal bekerja ini sudah diisi teman-teman ya, ini hanya sebuah contoh ya. Nah, di sini tanggal awal bekerja ini sudah diisi misalkan tahun 2013 ya. Yang mana kalau dia bekerja di mulai tahun 2013, kan dia tidak mungkin ya bisa memasukkan di riwayat pekerjaannya dari tahun 2013 sampai sekarang ya, karena itu mungkin sudah sekitar 8 sampai 9 tahun ya. Nah, karena hanya bisa 5 tahun, nah di sini tanggal awal bekerjanya ya, misalkan kita bekerja mulai 2013, ya inputkan saja seperti ini, 1 Juli 2013 ya, sehingga nanti nah ini tergantung ya, nanti SK awalnya kapan, nanti ditarik misalkan dibutuhkan tahun berapa, misalkan dibutuhkan tahun 2025 misalkan. Nah, nanti kan sudah terlihat ya, ini masa kerjanya sudah akan terhitung secara otomatis atau by system. Jadi nanti otomatis masa kerja ini akan dihitung. Ya, nah ini berbeda dengan yang saat ini ya. Yang saat ini kalau di daftar pegawai non ASN ketika uji publik, karena yang masa kerja yang bisa diinputkan hanya 5 tahun, maka di sini hanya tertera ya, ini maksimal 5 tahun ya. Paham teman-teman ya? Jadi ingat, ini adalah tanggal awal bekerja, sehingga nanti masa kerja kalian itu akan secara otomatis akan terdata di sistem. Oh, ketika masa kerja misalkan awal kerjanya 2013, nanti ketika terhitung ya mulai dari sekarang misalkan 2022 ya. Nah, ini kalau kita tarik di sini berarti nah ini berapa tahun ya? Misalkan di log aja per Juli ya. Ini kan per 1 Juli. Nah, di sini per Juli berarti masa kerjanya berapa? 2013 sampai dengan 2022 itu berarti sekitar 9 tahunan ya. Jadi 9 tahun masa kerjanya ya, kurang lebih seperti itu. Paham teman-teman ya? Yang berikutnya ada gaji terakhir, ini gaji yang sekarang aja pakai yang gaji aktif. Nah, ini untuk pengisian gaji ya, tidak perlu ada tanda titik ya. Nanti teman-teman bisa klik tombol simpan di sini. Nah, nanti input gaji ya hanya dengan angka, jadi tidak boleh pengisian dalam bentuk ada titiknya. Paham ya? Kalau sudah teman-teman di sini nanti teman-teman bisa klik tombol simpan ya. Nanti kalau berhasil ada informasi data berhasil disimpan. Ini cukup selesai, nanti teman-teman tinggal pantau nanti ada informasi apa di berikutnya. Terus nanti kalau muncul galat seperti ini ya. Nah, galat seperti ini solusinya di refresh ya, ditekan F5 ya. Di refresh atau di reload ya pakai ini. Sering-sering di reload sehingga nanti akan muncul data berhasil disimpan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga teman-teman yang masih bingung terkait dengan masa kerja ya, yang mungkin belum diakui atau mungkin karena sudah lama bekerja, nah mungkin ini adalah salah satu solusi dari BKN ya.
Oke, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.